warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Iras sebagai dosen pengampu mata kuliah Business Communication and Negotiation. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Anwar Graha Putri dengan NPM 0211222286. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, sebagaimana ini akan menjadi tugas pengganti evaluasi tengah semester. Buah kedondong, buah durian. Kamu rebahan, perhatiin aku dong. Perusahaan seringkali menghadapi berbagai masalah yang memerlukan strategi yang tepat atau kreatif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada perusahaan tersebut. Seperti perusahaan yang mungkin menghadapi tantangan untuk meningkatkan kesadaran merek mereka, atau masalah pada produk atau layanan yang memerlukan pembaruan atau inovasi untuk tetap relevan di pasar, atau perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan. Maka dari itu, perusahaan memerlukan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul tersebut. Strategi co-branding adalah strategi yang tepat untuk membantu mengatasi masalah perusahaan. Dengan menggunakan strategi co-branding, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan popularitas dan kepercayaan konsumen merek mitra. Selain itu juga, dengan menggunakan strategi co-branding dapat membantu perusahaan untuk memperbarui dan meningkatkan produk atau layanannya tanpa harus mengembangkan semuanya sendiri. Nah, selain itu juga strategi co-branding membantu kedua perusahaan untuk mencapai tujuan mereka tanpa harus menghabiskan banyak sumber daya. Apa sih itu co-branding? Nah, co-branding sendiri is defined as pairing two or more branded brand constituents to form separate and unique product. This is popular strategy for introducing new product. Atau yang artinya co-branding yaitu memasang dua merek atau lebih untuk membentuk suatu produk yang terpisah dan unik. Ini merupakan strategi yang populer untuk mengenalkan produk baru. Nah, dengan melakukan strategi co-branding akan menghasilkan produk baru, namun produk tersebut berbeda dan unik dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Adapun manfaat dari co-branding sendiri, yaitu yang pertama adalah mengurangi biaya. Perusahaan yang melakukan strategi co-branding akan mengurangi biaya dalam memperkenalkan produk barunya. Hal tersebut, kenapa? Dikarenakan merek dari produk tersebut sudah memiliki nama yang terkenal oleh konsumen jika dibandingkan dengan membangun merek dari awal yang kemungkinan biayanya akan menjadi lebih besar karena biaya promosi dan biaya distribusi. Yang kedua, manfaat dari co-branding adalah mengurangi resiko memperkenalkan produk baru. Dengan menggunakan strategi co-branding, dapat mengurangi resiko bagi perusahaan. Mengapa? Karena konsumen lebih percaya dengan merek yang sudah mapan jika dibandingkan dengan merek yang baru muncul. Nah, yang ketiga, manfaat dari co-branding sendiri adalah membantu perusahaan memasuki pasar baru. Co-branding dapat membantu perusahaan untuk memasuki pasar baru. Hal ini dapat berupa negara atau wilayah tertentu. Selain itu, mendapatkan segmen pasar tambahan di pasar yang sudah ada. Perusahaan dapat menggunakan asosiasi dan kompetisi merek untuk menjangkau pasar baru. Yang keempat, memberikan asosiasi positif antara merek mitra dan penawaran merek bersama antara mitra merek sendiri. Merek yang kurang dikenal oleh konsumen akan terkena dampak positif dari kolaborasi ini, terutama jika dipasangkan dengan merek yang kuat, yang sudah punya nama, yang sudah punya brand. Dengan begitu, basis yang kuat tidak mengalami penurunan peringkat berulang ketika dipasangkan dengan merek yang lemah. Selain memiliki manfaat, co-branding juga memiliki tujuan. Yang pertama adalah tujuan dari co-branding sendiri untuk
meningkatkan nilai merek dengan cara menyatukan kedua merek dengan melakukan kolaborasi. Yang kedua, selain meningkatkan nilai merek, tujuan dari co-branding yaitu menghasilkan produk yang berbeda dengan varian lainnya dengan tujuan untuk menarik minat konsumen agar mereka membeli produk tersebut. Di samping benefit yang diperoleh dari co-branding, ada juga kelemahan ataupun resiko yang dihadapi. Yang pertama, ada merger atau takeover. Nah, bila salah satu perusahaan merger atau diambil alih, maka menimbulkan masalah pada kerjasama yang telah dibuat. Kesepakatan yang telah dibuat bisa berubah. Yang kedua, ada perubahan pada perilaku pasar. Perusahaan harus jeli mempelajari situasi pasar yang selalu berubah karena dapat menjadi ancaman yang serius. Yang ketiga, ada risiko kehilangan identitas. Dengan co-branding bisa mengakibatkan hanya ada satu identitas sehingga perusahaan dapat mengalami perubahan image atau identitas di mata pelanggan. Yang keempat, yang terakhir ada kegagalan memenuhi target. Jika salah satu partner gagal memenuhi target, maka risiko kerjasama bisa dibatalkan. Adapun tingkatan-tingkatan co-branding berdasarkan kekuatan hubungan dan share value yang tercipta. Yang pertama ada reach and awareness, yang merupakan level yang terendah untuk meningkatkan kesadaran merek melalui expose terhadap basis pelanggan mitranya. Yang kedua ada value endorsement, dirancang untuk mendukung positioning dan brand value masing-masing merek. Yang ketiga ada ingredient, yaitu merek yang memasuk merek lainnya. Yang terakhir ada complementary competence, yaitu kerjasama level tertinggi di mana merek yang sama-sama kuat dan saling melengkapi bekerja sama dalam memproduksi suatu produk. Misalnya Citibank Telkomsel Card, Garuda Indonesia Citibank Card, dan lain-lain. Keberhasilan penawaran co-branding tergantung evaluasi konsumen. Faktor pertama yaitu sikap merek terhadap mitra. Sikap yang dimaksud berkaitan dengan evaluasi terhadap merek tunggal, termasuk persepsi kualitas merek dan atribut asosiasi merek mitra. Sikap positif merek terhadap mitra berpengaruh positif pada evaluasi penawaran co-branding. Mengapa? Karena jika konsumen memiliki persepsi positif terkait dengan kualitas dan asosiasi merek mitra akan berpengaruh ke produk atau layanan merek bersama yang baru. Faktor kedua yaitu persepsi kecocokan antara merek mitra oleh konsumen mengacu pada kompatibilitas dua merek. Dalam usaha co-branding, kedua merek dengan asosiasi yang berbeda, jika merek dianggap bingung oleh konsumen, maka konsumen akan mempertanyakan arti kolaborasi tersebut. Hal ini akan berdampak negatif pada evaluasi penawaran co-branding. Faktor ketiga adalah tingkat kesulitan untuk melakukan penawaran co-branding, berkaitan dengan kesulitan persepsi konsumen. Apakah suatu perusahaan memiliki kemampuan untuk membuat suatu produk atau jasa co-branding atau membutuhkan kompetensi pelengkap dari perusahaan lain. Apabila penawaran co-branding mudah, konsumen akan berpikir bahwa perusahaan dapat melakukannya sendiri.